warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Teman-teman, hari ini kita ada di minggu yang ketiga. Kita ada di minggu yang ketiga, kita ada di modul yang ketiga. Sama teman-teman, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, di minggu yang ketiga ini kita akan ada dan akan mempelajari dua topik ya. Nah, kita langsung nih teman-teman, langsung ke topik yang pertama. Apa sih topik yang pertama itu? Teman-teman, topik yang pertama adalah tentang ejaan dan juga tanda baca. Ya, teman-teman, yang pertama itu ada yang namanya ejaan dan juga tanda baca. Oke, kita langsung nih teman-teman ke ejaan ya. Kita langsung ke ejaan. Apa sih sebenarnya teman-teman ejaan itu apa gitu ya? Oke, nah nih ejaan. Ejaan, apa itu ejaan? Oke, ejaan itu teman-teman adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa gitu ya. Ada bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan. Ada penempatan tanda baca dan tataran satuan bahasa juga, atau lebih ke simpelnya atau singkatnya, ejaan itu teman-teman adalah bisa dikatakan apa ya, cara membaca gitu ya, bisa dikatakan sebuah cara membaca. Nah, dia itu jadi pelambangan bahasa. Jadi gimana dipisahnya, kata ini dipisahnya misalnya masak, ma gitu kan, suku kata pertamanya ma, terus sak gitu ya. Makan, ma, dan suku pertamanya ma, terus kan, mungkin ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi bagaimana suku katanya, pemisahan katanya, atau cara kita membacanya itu seperti apa gitu ya. Keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Jadi kalau ejaan itu lebih ke bunyi. Jadi kalau simpel sih saya bilang lebih ke kayak cara membaca gitu ya. Lebih ke cara membaca, bagaimana satu kata itu per suku katanya itu seperti apa. Nah, itu teman-teman diatur di dalam yang namanya ejaan, teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman kita itu punya perjalanan atau sejarah yang panjang nih teman-teman tentang sebuah ejaan itu. Jadi teman-teman di tahun 1901 itu ejaan kita itu masih belum gitu ya, masih belum ejaan resmi yang berbahasa Indonesia. Masih gabungan antara Melayu dan Latin, karena kita itu kan asalnya dari Trah gitu ya, atau awalnya itu dari bahasa Melayu. Ada juga Latin gitu ya. Di sini ada orang-orang, di situ ada namanya siapa yang membahas di tahun 1901 itu. Nah, dari 1901 kita ke 1938. Nah, mulai ini ada Kongres Bahasa Indonesia. Jadi ini sudah terbentuk karena kan bahasa Indonesia itu terdeklarasi pada saat Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, ini kemudian setelah Sumpah Pemuda itu ada Kongres Bahasa Indonesia. Nah, kemudian ternyata berlanjut lagi karena pastinya kan belum sempurna. Ada di 1947 ada ejaan ada ejaan Republik. Nah, pada saat ejaan Republik ini teman-teman itu bahasa Indonesia lebih sederhana lagi. Teman-teman saya minta maaf ya, mungkin ini mungkin di teman-teman pasti keganggu ya. Ini kebetulan laptop saya lagi agak-agak error. Tadi sudah berusaha dibenerin, tapi ini ternyata error lagi. Ini saya kan harus bikin videonya, jadi mohon maaf ya teman-teman agak keganggu. Terus ada juga nih teman-teman di tahun 1954 Kongres Bahasa Indonesia kedua. Nah, itu ada Kongres Bahasa Indonesia yang kedua, teman-teman. Nah, kemudian udah mulai enak gitu ya, rumusannya sudah diketemukan gitu ya, ada rumusannya. Nah, maka di tahun 1957 rumusan itu mulai dipatenkan, teman-teman, mulai dipatenkan. Nah, terus di tahun 1968 itu teman-teman ada lembaga bahasa nasional gitu ya, ada lembaga bahasa nasional. Nah, terus di tahun 75 teman-teman semakin berkembang lagi, dari lembaga bahasa nasional itu ada jadi pusat pembinaan, jadi makin berkembang gitu ya, dari lembaga bahasa nasional ada naik lagi jadi pusat pembinaan. Nah, terus mulai nih di 72 mulai ada lebih bagus lagi, ada ejaan bahasa. Nah, ini ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang mungkin kalau kita
kalau kita tahu gitu yang EYD ini pada saat ini sudah mulai gitu ya teman-teman. Nah, nih di 98 nih udah ada PUYD udah mulai naik lagi. Nah, terus di 2016 namanya ada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia, teman-teman. Oke. Nah, ini ejaan bahasa ini diaturnya sama ini gitu ya. Ada abjad, ada pemisahan suku kata, ada kapital, miring gitu-gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga ada aturannya. Ada aturannya, teman-teman, untuk apa namanya? Tata bahasanya itu ya ada aturannya, ada ucapan ejaannya itu diatur gitu ya. Ada pembentukan kata dan juga kalimat ya. Jadi sebentar, maaf ya teman-teman ya, laptopnya ini lumayan agak mengganggu. Oke ya. Oke teman-teman, kurang lebih itu. Jadi ejaan itu cara 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 membaca dan pembagian satu kata itu suku katanya seperti apa. Oke teman-teman, sekian video topik satu ini. Mohon maaf kalau banyak gangguan ini ya dari laptop saya. Saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.